mengayomi ya 500 UMKM. Ya. Itu tujuannya untuk apa sih? Saya bisa jadi begini karena dibantu orang. Oke. Saya bisa begini karena saya disupport sama orang gitu ya. Terus saya masih ingat, sehebat-hebatnya pengusaha akan lebih hebat kalau dia jadi memberikan kesempatan buat pengusaha-pengusaha lain menjadi pengusaha sukses. Nah, itulah akhirnya saya berikan kesempatan di sini. Udah banyak, hampir 500-an, apalagi kalau lagi nggak covid gini gitu ya. Kalau nggak covid dulu bahkan sampai ya udah ada ribuan gitu yang jadi gitu di sini. Ya itu UMKM atau misalnya pengusaha-pengusaha yang baru jadilah gitu, yang baru meletek gitu tuh. Ya udah. Terus alhamdulillah tiba-tiba tuh mereka udah enggak gitu ya, keluar gitu. Oh banyak, aduh kasihan banget ya, dia merugi, dia bangkrut gitu, tiba-tiba gitu. Nah, kenapa akhirnya cita-citanya tadi udah kuliah, endingnya jadi pelawak? Buat saya hidup yang paling nikmat jadi komedian. Kenapa? Ya artinya coba kalau yang lainnya kan orang anak aja begini, ayah kerja dulu ya, pas sudah sampai kerja udah ngeliat TV katanya kerja kok bercanda gitu. Pinter ya anaknya. Karena bagi dia itu kan bercanda. Ya itu kerja kalau tuh serius. bayangan dia tuh orang kerja itu adalah pakai jas, pakai dasi, bawa koper, terusnya tiba-tiba ngobrol, terusnya di sebuah ruangan, udah gitu tuh. Dia lihat ayahnya kok bercanda aja sih kayak Kapan kerja? Jadi iya yang itu ngomong gitu, kok malah kerjanya bercanda. Nah justru itu yang saya bilang, ngelawak tuh enak gitu ya, artinya membawa hidupnya nyantai, enjoy dan sebagainya. Tapi jangan salah, seorang komedian itu harus lebih pintar menyikapi apapun juga gitu ya. Komedian buat saya pekerjaan yang tidak ada mudaratnya, lebih banyak manfaatnya. Contoh, satu ngibur orang, kedua ibadah, ketiga kalau yang lainnya ini lu kerja lu ya, hati-hati ya, jangan sampai korupsi. Coba ngelawak gimana korupsi, nggak lucu-lucu dong. Oke, nah itu alasannya kenapa melawak itu profesi. Iya. Nah, sampai segitu apa namanya ya, sampai segitu mengagungkan profesi itu ketimbang profesi Mas Eko sekarang ini udah berhasil di politisi dan ini kali keberapa, ketiga ya Mas? Iya, periode ketiga gitu kan, menjadi ketua DPW DKI periode kedua untuk hal itu. Kemudian kalau untuk di DPR tuh udah ketiga. Kok kenapa nggak itu dibanggain? Jadi wakil dari bangsa loh, DPR loh, DPR loh. Itu kan kalau dibawa-bawa kemana-mana laku kan Mas? Ya kan? Kamu tahu saya siapa? Iya, SK-nya aja bisa digadein tuh. Masa sih? Benar, SK, kagak percaya. SK itu anggota dewan, itu DPRD apa segala macam bisa tuh digadein ke bank, itu bisa pinjam duit. Serius banyak teman-teman melakukan itu. Ya gitu. Allah. Gitu. Nah terus kenapa milihnya lebih ke pelawak? Karena saya merasa dari awal kan memang udah di dunia komedi. Ya. Saya bisa dikenal orang dari komedi. Saya bisa kenal sama Poppy dari komedi juga. Saya bisa dibelah dada saya ini pasti semua kehidupan saya dari komedi. Saya dapat jodoh juga dari komedi. Bener ini dapat jodoh Fiona itu dari syuting Laba, bener. Dari syuting Laba dia jadi bintang tamu, tiba-tiba dia kelihatannya asik nih diajak ngobrol segala macam. Ya udah Witing Tresno Jalanan Sungguh Kulino, saking lama ketemu dan akhirnya jodoh gitu ya kan. Itu dari mana? Dari ngelawak gitu. Terus tiba-tiba saya baru nyaman dapat 10 tahun, 15 tahun gitu di dunia. Bukan saya menampikan ini gitu sebagai anggota dewan sebagainya, tetapi biarlah saya dikenal sebagai komedian gitu ya. Artinya kalaupun misalnya terjadi ya banggalah saya menjadi seorang komedian sampai kapan. Paling kaya ya dari seluruh pelawak ya kan di DPR paling kaya dia, makanya nggak perlu ngegade. Terus juga Mas Eko di sini juga mengayomi ya 500 UMKM. Ya.
Itu tujuannya untuk apa sih? Jadi gini, saya punya yang namanya apa sih? Virtual office ya, virtual office. Jadi sini ada office offline, ada virtual office. Virtual office itu apa gitu ya? Jadi memberikan kesempatan buat pengusaha-pengusaha muda, pengusaha-pengusaha awal. Kan kalau di sini framingnya orang kalau mau jadi pengusaha tuh nggak bakalan bisa jadi pengusaha karena gua nggak punya gedung, gua nggak punya tempat, di sini dikasih gitu ya, dikasih. Artinya ya udah, ini ada virtual office, cuma apa ada tempat, ada orang rapat besar, apa segala macam dan sebagainya, dan semuanya kebutuhan dia, surat domisili apa segala macam kita cover juga. Terus komando productionnya atau komando manajemennya atau misalnya virtual komando ini menjadi jaminan buat mereka, iya mereka ada di sini. Kayak gitu. Kenapa sih, apakah punya pengalaman dulu pada saat lagi merangkak nih, lagi usia-usia ya masih proses ya, proses berada di posisi ini, apakah punya pengalaman yang tidak ada wadah mewadahi gitu loh, sehingga akhirnya kalau udah tersukses gue mau bikin buat pemuda-pemuda gitu. Saya bisa jadi begini karena dibantu orang. Okay. Saya bisa begini karena saya disupport sama orang gitu ya. Terus saya masih ingat, sehebat-hebatnya pengusaha akan lebih hebat kalau dia jadi memberikan kesempatan buat pengusaha-pengusaha lain menjadi pengusaha sukses. Pemimpin yang hebat adalah bisa menciptakan pemimpin yang lainnya gitu ya. Nah inilah saatnya kita juga buat saya sekarang merasa udah cukup nih, udah mensyukuri apa yang saya dapat. Terus saya bagaimana caranya bisa, kan udahlah kita meyakinkan diri kita sehebat-hebatnya orang adalah lebih hebat kalau dia bermanfaat untuk orang lain kan gitu kan. Nah itulah akhirnya saya berikan kesempatan di sini. Udah banyak hampir 500-an, apalagi kalau lagi nggak covid gini gitu ya. Kalau nggak covid dulu bahkan sampai ya udah ada ribuan gitu ya. Jadi gitu di sini ya itu UMKM atau misalnya pengusaha-pengusaha yang baru jadilah gitu, yang baru meletek gitu tuh ya udah. Terus alhamdulillah tiba-tiba tuh mereka udah enggak gitu ya, keluar gitu. Oh bayang, aduh kasihan banget ya, dia merugi, dia bangkrut gitu, tiba-tiba gitu. Terus tiba-tiba saya jalan ke Jalan Jenderal Sudirman. Jadi banyak banget persepsi orang yang masih berpikir kurang ya. Ya artinya dianggapnya bahwa komedian itu pekerjaan sia-sia, terusnya bukan pekerjaan yang apa namanya main course gitu ya, menu utama gitu ya. Justru sekarang lihat tuh, setelah ya bukan ngebanggain setelah Patrio gitu ya, sekarang komedian-komediannya lihat mewah-mewah loh, Sule kaya, Andre Taulani kaya, Raffi Ahmad, Ruben Onsu, itu dari mana coba? Dari komedian. Nah tapi dulu gitu ya, orang menganggapnya bahwa komedian tuh badut, clown dan sebagainya gitu, yang memang apa hidupnya ya gitu sebatas yang menghibur doang, tapi tidak punya apa-apa. Nah sekarang kemarin sempat wawancara Mas Parto gitu kan? Itu nggak bisa ngelawak, kursus ngelawak. Ngelawaknya di mana? Nggak ada sekolahnya. Nggak ada ngelawak sekolah lawak atau kursus lawak, nggak ada. Dan gimana caranya bergaul dengan pelawak? Kita bukan memberikan pelajaran ngelawak, enggak, memberi pengalaman. Itu juga punya filosofi yang mengajari, mengayomi, mengedukasi tentang masalah pelawak, dan bahkan kayak misalnya yang baru-baru ngelawak nih kayak Billy ya kan, jadi ngelawak kayak Billy yang baru ngelawak, jadi artinya ngajarin untuk kayak gini loh. Kenapa sih lulusan Patrio kayak gitu? Ya, Mas Eko juga sama. Kenapa? Tadi karena kita berangkat dari orang susah, orang nggak bukan siapa-siapa, tiba-tiba dari zero, terus ya tiba-tiba kita harus jadi hero dong. Hero buat siapa? Buat ya minimal nggak usah buat orang banyak deh, buat komunitasnya sendiri dulu gitu. Komunitasnya siapa ya? Komedian itu. Ya udah kita edukasi, kita didik, kita ajarin segala macam. Maaf banget. Sapri, siapa yang kenal Sapri gitu, kita kasih kesempatan di sini, manajemen di sini, alhamdulillah gitu ya kan. Jadi Ruben Onsu dia di sini, manajemen Ruben Onsu di sini, ya kan, tuh jadi sesuatu. Jadi banget. Pega Darwanti dari sini gitu ya, kita ajarin. Jadi bukan hanya sekedar kita manajemen tok gitu ya, ngambilin duitnya mereka, tapi kita ajarin.
ingat ya etikanya begini, bergaul harus seperti ini, mindsetnya seperti ini. Kalaupun lu menjadi komedian bukan komedian yang seperti ini, tapi lu komedian seperti ini, komediannya harus bersikap seperti ini gitu. Di sini gitu. Keren banget sih. Gitu loh. Wah, Bapak sepertinya bisa jadi menteri Amin ya Allah. Menteri amin. Pemuda dan Olahraga atau Menteri Sosial. Tadi kan nangis-nangis ya. Dia kok jadi Menteri Sosial bawa pas ngasih orang dikit nangis. Tapi bener ya, gue juga nggak tahu, gue mama banget. Dia tuh nggak ketegaan, Iya, kemudian iya. mengedukasi. Ini cocoknya antara dua, atau kalau nggak Menteri Olahraga, Menteri apa Sosial. Menteri pariwisata sih juga kreatif ya. 3 menteri, moga-moga nih apa yang analisa saya kan kedengar-dengar Pak Presiden lagi mau reshuffle. Pak Presiden please denger ini. Ya kan kemarin sempat gabung-gabung, nanti saya ganti ya, Iya, saya iya. bisa ngelakuin itu loh. Iya. Nah ambil satu, dia comot satu nih. Asal jangan menteri urusan perempuan ya. Jangan jadi parah ya kan. Nah oke, Mas, seberapa susahnya sih dulu, ceritain sama aku dong dulu berangkat dari susahnya tuh seperti apa? Apakah susahnya sampai nggak bisa makan nih dari keluarga seperti Jadi apa? gini susahnya? aja ya. Nih, saya dulu SMA saya di kota, rumah saya tuh di daerah Jakarta Barat. Ya, terus saya di Kampung Boy tadi, gang banget gitu loh. Udah deh, pokoknya gang banget gitu. Preman kumpul, semua deh heterogen banget gitu ya. Tapi saya bangga, saya menjadi hidup tuh jadi sekarang karena saya flashbacknya selalu ke situ terus gitu ya. Terus saya siaran, habis pulang sekolah siaran sore sampai malam. Terus tiba-tiba malam nih harus naik mobil, nggak punya duit tuh sampai akhirnya dibayarin sama, mohon maaf. Ini saya kalau ketemu orangnya pengen saya kasih duit, saya kasih hadiah. Sampai saya dibayarin sama perempuan nakal. Jadi ini mau di Blok M nih, nggak punya duit nih. Tiba-tiba dia serombongan sama itu, dia mau kemana gitu ya. Tapi saya tahu dari ininya gitu ya. Ngomongnya juga udah sambil ngerokok apa segala macam. Tiba-tiba kita bertiga nih anak yang ya anak kecil curut gitu ya. Pulang ke rumah terus tiba-tiba kalau malam kan dia ada extra charge kan, ada 2 kali bayar. Itu 3 sama siapa aja? Itu sama teman-teman itu, teman siaran saya gitu bertiga. Bukan sama Mas Parto? Bukan. Udah bertiga terus tiba-tiba, Mas nggak bisa loh, duit kurang ini, kata kenek ya gitu. Kenek. Terus tiba-tiba nih yang perempuan berempat ini gitu yang sambil ngerokok. Kenapa sih pada ribut amat sih lo nggak kasihan banget ya? Enggak, dia bayarnya kurang nih. Udah gue bayarin gitu. Dibayarin tuh sampai begitunya tuh. Berarti separah itu ya? Separah itu tuh gitu. Makanya kalau ketemu, nah makanya tuh kembali lagi sekali lagi gitu ya. Kalau masa kita udah jadi orang nih, terus kita dibantu sama mereka gitu. Terus tiba-tiba ada orang minta bantuan segala, masa kita tolak gitu. Iya kan kayak gitu. Lumayan ya. Berarti perjuangan SMA udah kerja. Iya, benar, SMA udah kerja. Jauh. Terus bangga banget kalau kerja, terus tiba-tiba malah tidak tidur di rumah tapi tidur di studio. Kalau di rumah, kalau misalnya kita nggak buru-buru ditempatin sama adik, ya kan? Terusnya kalau di studio punya AC luas lapang gitu. Jangan sampai nggak pulang. Besok ke sekolah lagi. Besok sekolah lagi, kuliah lagi, udah semester pertama gitu. Terus udah kuliah biaya siapa? pertama join sama orang tua, gitu. Tapi udah semester 2, semester 3. Karena itu pendaftarannya kenceng tuh, gede banget, terusnya orang tua gitu. Cari-cari lah nggak tahu tuh gimana gitu. Terus udah, akhirnya semester 2, semester 3 saya yang bayar. Oke. Dia benar-benar survival sendiri. Oh ya? iya. Gede sendiri, survival sendiri, belajar sendiri. Berarti memang benar-benar. Dan ingat loh, aku introvert loh, tertutup. Jadi kalau punya masalah segala macam, itu nggak bisa sharing sama orang. Gue punya masalah segala macam. Selalu yang di sharing adalah, gue dapat rezeki loh hari ini. Jadi yang kebahagiaan. Kebahagiaan yang saya ungkapin terus. Sama adik, sama orang tua, sama istri, sama anak, sama karyawan, semua sampai sekarang nih selalu adalah kebahagiaan. Artinya bukan riaknya ya. Iya. Alhamdulillah gue tadi dapat rezeki. Yuk kita makan nih bareng-bareng yuk gitu. Selalu yang happy. Nah sekarang nyimpennya di mana? Pelariannya Ya. gitu. Enggak tahu. Tadi udah kesimpan. complicated di dalam aja udah gitu. Itu mungkin kadang-kadang bisa berubah-berubah itu tadi ya, tadi bermain gitu ya. Iya benar gitu. Jadi saya juga nggak tahu tuh. Iya kan? Jadi gini, lu nggak bisa gitu kok. Lu harus iya? begini kok. Tapi menurut gue nggak bisa. Udah nih, ini gue susah nih. Kita sholat tahajud tuh. Oke, berarti kembali ke Allah. Ya udah kembali ke Allah. Terus setiap apapun gitu kita punya usaha gitu ya. Nih dari dulu nih, dari pertama. Dari dulu nih ya. Set gitu nggak kena. Udah nggak bisa putusin. Tiba-tiba nggak sesuai dengan keinginan. Astagfirullahaladzim, nggak bisa. Udah, lu jangan frustasi kok. Ingat,
inget lo nggak boleh down gitu lah. Pasti gitu ya di kepala gitu. Terus kedua, ini Tuhan punya mau. Ingat, ini Tuhan punya mau kok. Ingat, ini Tuhan punya mau gitu. Jadi ya udah, kalau Tuhan udah punya mau, ya udah, ya udah. Gitu. Nah itu kayak ada sosok siapa yang ngomong? Nggak ada ya udah kita aja nih kalian. Enggak kok, itu udah nggak tahu nih, ada yang ngajak ngobrol aja berdua nih. Oh, antara malaikat apa? Ya nggak tahu dah. Si putih sama si hitam gitu. Iya. Ini ekornya abu-abu kan ya. Ini si hitam, ini si putih, ini abu-abu nih. Gitu. Yang nasehatin. Yang nasehatin udah begitu. Cuman paling didengar lagi kecil tuh paling denger nasihat siapa? Nyokap. Pasti nyokap. Okay. Nyokap. Berarti memainkan peran banget di situ. Iya. Ya? Kayak inget recall, iya, memori. Selalu itu pasti nyokap gitu ya. Bokap kan pendiam gitu ya. Tetapi bokap kalau ngomong selalu bermakna terus, selalu bermakna. Nah, ini nggak ceritain ke siapa-siapa kalau punya persoalan. Misalnya tadi kan dialog, kemudian larinya adalah dengan bicara sama Tuhan lah gitu kan. Itu kalau udah nggak bisa ini overload. Ya, udah overload ya udah kembaliin gitu. Tapi kalau masih bisa biasanya ngapain? Ya udah gitu. Atau pelariannya udah mau tahu ngebunuh rasa gundah, gulana, galau segala macam, nonton film dari jam 2 siang sampai ketemu jam 9 malam. Kalau malam Minggu sampai jam 12 malam. Jadi ada 3 sampai 4 film. Mata ke sana, pemikirannya nggak tahu kemana. Jadi kalau ditanya, lu film apa tadi lu tonton? Titanic gitu, ceritanya gimana ya ceritanya ya? Udah, kita kenapa dengan nonton itu kenapa bisa dilepasin kah apa dengan nonton? Ya kan kita punya tekanan nih, punya pressure pastilah semua orang punya tuntutan ya. Iya. Nah, pas nonton film kenapa bisa rilis? Ya udah, karena gini loh, aku mau minuman nggak bisa minum, ya kan? Aku mau ngapain, pelariannya apa, bingung ya, gitu loh. Ke gunung capek banget gitu, ke laut panas banget gitu kan. Ya gila banget gitu kan, nyiksa banget. Gua harus kan ada nih. Gua kalau mau lepas penat gua harus ke gunung. Gila capek banget ya ke gunung dulu atau ke laut gitu. Aduh panas banget gitu. Ya udah yang enak aja, bioskop gitu kan, adem, duduk, bayar, udah nggak ganggu orang segala macam, nggak jedak jeduk, nggak nyakitin diri sendiri gitu. Udah. Tapi apa yang dirilis, Mas? Kan itu kan bioskop. Tahu iya. Film. Aku lagi berusaha memahami. Ini posisi pertanyaanku sebagai psikolog nih. Apa yang dirilis? Apakah membayangkan tokoh itu ngerilis itu? Iya Kak, ya kan tadi saya bilang, yang lu tonton apa kok gitu. Sama kayak orang ke gunung, dia nyari, lu ke gunung ngapain? Ya udah, gue dapat feel-nya aja gitu. Kalau gue nggak dapat feel-nya, gue dapat puyernya di situ. Makan pil sama puyer kan beda. jadi abis nonton satu udah rilis, sudah selesai. Kelihatannya masih kurang nih, kelihatannya masih belum selesai nih masalah gue nonton yang kedua, ketiga gitu. Udah merasa terhibur. Tiba-tiba yang ketiga, nonton bioskop yang ketiga tuh gue terhibur gitu, nyampe gitu tuh film tuh, nyambung gitu. Oh lucu ya, oh Jackie Chan lucu, berantem ya, harusnya dia gini nih. Iya teralihkan. Nah dengan nyambung gitu atau dengan film yang keempat udah mulai udah tahu udah menganalisa, harusnya tadi lightingnya begini gini atau misalnya orangnya harusnya ngomongin tadi gini udah tuh masalah udah selesai aja. Iya, dia itu pelariannya ya bukannya rilis ya, dia analisa lagi guys. Ngerti nggak sih, jadi lo menganalisa lagi sebuah film itu gitu ya, loh. Menganalisa atau misalnya gini aja, nonton seru ya, lucu. Oke, aduh sedih nangis. Udah dia begitu, udah itu artinya mengurangi permasalahan. Kan orang banyak yang mengurangi masalah. Ini kan bicaranya masalah. Gimana sih kok lu mengurangi masalah? Ya itu ada yang ke laut, ada yang ke itu segala macam. Ya gue nonton. Oke, berarti seperti itu caranya untuk mengelola stres, caranya Mas Eko. Ya gampang ya. Udah ya. Gampang ya. Dapat gue. Ya, gampang ya. Oke. Ini soalnya banyak yang stres dengan kondisi Covid seperti ini. Ya. Kalau stres gitu, udah jangan terlalu dibikin ribet, dibikin rumit, dibikin apa? Gini loh. Hidup cuma sekali, ya kan? Terusnya lu punya masalah dibikin ribet. Aduh, ngapain gitu. Saya sama istri pun juga demikian. Sini. Ngapain? Marah-marah berhari-hari. Udah ngobrol. Masalahnya apa? Ya lu gini, kamu gini. Ya udah, aku yang salah. Aku minta maaf ya. Maafin ya. Ya udah, maafin. Udah. Yuk kita makan bareng-bareng. Udah gitu. Sesimpel itu. Udah simpel aja. Dia masih ada gunda-gulananya, masih enggak mau nanya. Ya udah bodo amat gitu. Dia orang positive thinking.
makanya sukses. Ya udah gitu aja. Positive thinking, berbagi, terus nggak dibawa ke dalam perasaan. Iya, sampai yang dalam tertusuk Gitu. terus ada dendam, sirik, nggak dengki gitu. Ih, gua amit-amit pernah selalu ada di dalam doa. Ya Allah, hindarkan gua dari orang sirik, dengki dan sombong. Termasuk begitu sebaliknya ya Allah, hindari gua dari rasa sombong, sirik dan dengki. Filosofi, pemikiran itu di apa namanya dikasih ke anak-anak nggak tentang masalah bagaimana berproses, Iya, bagaimana sama. Udah, kamu sayang, udah. Sekarang dia berhasil, kamu belum berhasil. Tapi ingat, nanti kamu berhasil, dia belum tentu juga berhasil. Kalaupun dia berhasil, bagus ntar jadi teman kamu. Gitu. Kayak gitu. Udah, jangan dibikin harus kompetitif. Saya selalu ngajarin anak saya nggak perlu kompetisi segala macam. Udah, lu belajar yang baik. Terus juga yang penting lu nggak ada merah rapot lu. Dia gitu. nggak ada paksaan. Iya, nggak ada. Belajar yang bagus, nilai tinggi. Enggak gitu. Tanya anak bertiga, nggak ada tuh. Dijewer nggak, paling juga bilang tidur ya udah jam segini. Ayo udah jangan main game terus, ntar kamu sakit. Itu paling gitu. Udah. Tapi kalau masalah sekolah nggak pernah tuh tanya anakku nanti kamu wawancarain ya. Sama ayah, kamu harus sekolah gini, kamu gini. Nggak pernah. Udah. Nggak pernah tuh yang ngajarin harus berkompetisi. Kamu tuh dia juara 2. Masa gitu. kamu harus juara 1? Kalimat aja nggak pernah. Nggak ada suruh berkompetisi. Makanya nih anak-anak ini kayaknya berani ya, kayak si Naila nyanyi aja. Nyanyi aja. Ya kan, bisa nyanyi aja deh. Nggak ada beban anaknya. Nyanyi terus mau main TikTok kan bareng bapaknya boleh. Iya. Gitu. Dan parah banget gitu. Kalau dia kalau nggak itu misalnya nggak sopan gitu. Sama mbaknya nggak boleh ngomong bahasa Inggris. Kan belum tentu dia bisa bahasa Inggris gitu. Ngomongin sama bahasa Iya, Inggris. Dia marah aja pakai bahasa Inggris sama bapaknya. Nah iya, maksudnya gitu. Jangan pakai bahasa Inggris. Atau misalnya kamu nggak bilang thank you, bilang terima kasih gitu. Cuma gitu doang. Lebih ke etika, lebih ke itu. Tapi kalau misalnya dipaksa untuk nilai. Enggak. Nah, sekarang si kecil, yang paling kecil, itu kan dekat banget ya. Ya kan? Dia sering banget tuh ya kalau belum pulang. Ayah belum pulang, ayah. Awas ayah nggak boleh pulang lagi. Itu sudah deket apa sih sama dia? Deket banget, malah ya udah itu jadi teman Smackdown saya. Saya jadi dan saya harus seakan-akan lawannya dan harus kalah gitu. Oh gitu ya. Ya udah kalah gitu. Ayo. Kan lebih gede di badannya. Oh gede iya udah gitu. Kemarin gendong-gendongan. Gendong-gendongan. Iya itu. Dan dia ya Allah, tapi dia beda ya. Ganteng banget ya. Keikut bapaknya. Oke Mas Eko, kira-kira apa yang mau disampaikan terutama dengan keadaan, aku berpikirnya global dulu ya, terhadap buat masyarakat untuk mereka bisa survive. Ya, jadi kalau buat survive buat saya hidup dinikmatin aja ya. Terus jangan ngotot gitu ya, karena dengan ngotot itu akhirnya membuat sakit di hati dan juga sakit di keluarga dan sakit juga di pasangan gitu. Jadi dibikin aja, dibikin santai aja. Kalau setiap punya masalah, larikan aja kepada Tuhan. Tuh, itu untuk secara psikologis. Nah, sekarang untuk masalah perekonomian ada masukan nggak nih Mas? Banyak orang yang di PHK, kemudian bagaimana bisa bangkit nih UMKM? Gini ya, selalu kalau dunia punya masalah, bergejolak dengan terhadap perekonomian, selalu akan timbul tokoh-tokoh yang mengisinya nanti ya. Misalnya tahun 98 ada kerusuhan, tiba-tiba keluar tuh yang namanya Hairul Tanjung gitu ya. Yang disangka-sangka terus ada misalnya tiba-tiba pengusaha Sandiaga Uno gitu. Terusnya Erick Thohir dan sebagainya. Selalu sebelum itu juga kan selalu 1908 juga tiba-tiba ada tokoh-tokoh hebat. 1945 selalu ada gitu. Nah, ini kesempatan buat teman-teman, peluang. Selalu ada peluang. Setiap negara lagi terpuruk, selalu nanti ada growth atau tumbuh, itu akan ada peluang. Nah, dari peluang itu sekarang kesempatan buat yang muda-muda, yang pengusaha, yang mau berbisnis, cari peluang itu. Saya yakin pasti bisa, dan saya yakin pula pasti ada tokoh yang keluar untuk menjadi pemenangnya. Yes. Nah, sekarang kasih masukan juga nih Mas buat para pelawak yang memilih menjadi seorang pelawak. Sarannya seperti apa sih? Kan banyak, kan mudah banget ya ngelawak di YouTube udah langsung jeder. Nah, ini kira-kira seperti apa sih Mas? Kasih masukan. Kalau jadi pelawak, jangan berpikiran untuk jadi kaya dulu, jangan berpikiran untuk jadi ngetop dulu, tapi berpikirlah untuk menjadi
orang yang benar-benar lucu. Bagaimana cara untuk menjadi lucu? itu dia. Banyak baca, banyak melihat, banyak bergaul. Sama yang ini lebih penting lagi, kreatif. Lebih baik jadi orang kreatif daripada orang pintar. Karena orang pintar belum tentu kreatif, tapi orang kreatif sudah pasti pintar. Wow, tuh catet ya semuanya. Oke Mas Eko, thank you. Thank you Mbak Popi. Menginspirasi banget. Saya dapat banget feel-nya bagaimana proses Mas Saya Eko. malah dapat puyernya. Bagaimana prosesnya menjadi sukses ya. Jadi kita ngerti gitu loh. Iya. Oh, jadi sukses dengan ini moga-moga menginspirasi banyak banget orang. Kemudian juga dapat inspirasi juga, ternyata nonton bioskop itu bisa merilis stres ya. Ini tambahan lagi buat para psikolog ya, mungkin agak bingung solusi alternatif buat pasiennya, boleh tuh diuji cobain. Kan gelap gitu ya, itu jadi kita analisa lagi, ini gelap, apalagi udah gitu sekarang ada yang canggih, ada yang tiduran gitu kan ya, sambil makan, ada lebih canggih lagi berdua, tiba-tiba sekarang ada bioskop yang berdua tiduran gitu sama istri, sama pakai selimut. Itu buat saya tuh udah gila. Itu apa ya? Aduh, makanya doanya saya selalu, ya Allah, mudah-mudahan bioskop cepet ada lagi gitu ya. Saya nggak penting filmnya, tapi tempatnya gitu. Ngerilis stres di situ. Iya, ngerilis stres di situ. Iya, oke. Tapi ya ini agak menarik sih. Ini akan menjadi catatan dari aku ya. Kalau misalnya memberikan rekomendasi para pasien. Sama loh, teman saya itu juga ada kalau punya masalah. Gue punya masalah, yuk temenin gue yuk ke mall. Ngapain? Dia bisa belanja yang barang-barang gitu yang nggak penting-penting, dia belanja udah selesai, terus dia pulang ngapain? Gue sih udah clear, udah selesai gitu. Terus belanjaan yang ini, ntar gue kasih pembantu gue, tetangga gue segala macam. Oh, dia larinya Ada. ke itu. Ada yang kayak gitu. Ke Shopee. Biaya besar. Biaya besar. Ada lagi yang makan pesan ini itu udah masuk saya juga tuh. Terus makanya cemit udah selesai. Oke. Jadi ada pelampiasan emosi Iya, gitu ya. Tapi masih positif loh Mbak Fiona, nggak mampir ke janda-janda ya. Ya kan? Bisa jadi kan kejadian itu bisa ya. Mampir ini masih. Saya malah stay saya di bioskop gitu. Emang beda bioskop ini gitu udah. Oke, ya, unik ya. Unik. Oke, unik ini bisa diambil dan semoga bermanfaat buat semua. Tapi apapun yang terjadi, bisa kita ambil hikmahnya adalah kalau kamu mencapai ke puncak kesuksesan, kamu harus melihat ke bawah sehingga kamu bisa melihat bagaimana prosesnya dan sehingga dari gambaran itu kamu bisa membantu banyak orang lainnya. Selalu ingat down to earth dan selalu ingat kekuasaan Tuhan. Ya, Mas Eko. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.